Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julio Program dari Tinggalin 24051201. Di sini saya akan praktekkan yaitu NAT S dan SCFC NAT. Jadi di sini kita memiliki topologi yang seperti ini. Ingat-ingat lagi, ini cloud-nya ke internet. Jadi arus routernya ada yang harus ke LAN, ada yang harus ke internet. Seperti itu. Jadi kita samain dulu topologinya kayak di PDF. Di sini ada 3 PC, di sini tiga router. 5 router ini akan jadi poin pentingnya. So, apa aja yang akan kita siapkan? Yaitu ini, kedua router yang menyala, juga 2 PC yang menyala, dan juga Winbox. Oke, Winboxnya kita bisa disconnect karena dikasih nama identitinya. Tinggal kita bisa klik-klik dan kita pindah. Oke, kita ke ini. Uji coba PC1 dan PC ping ke 888. Pastikan semua sudah ready. Lalu pengecekan connection tracking is ISMP di router RISP. Amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Lakukan perubahan setting pada router RNAT. Disable atau hapus NAT yang ada sebelum SR jenat dengan IP address 172.20.2011. Lalu SR jenat dengan IP address 172.20.2010 untuk protokol SAN ISMP dan buat trafik ICMP ke 888 di PC2, lalu buat trafik HTTPS ke mikrotik.com. Amati connection tracking di router NAT untuk trafik ICMP dan HTTP tersebut. Jadi poin-poin tersebut sudah saya rangkum dalam sebuah dokumen. Di sini beberapa poin penting yang akan kita praktekkan. Yang pertama kita akan cek koneksi di PC1. Pertama-tama kita buka dulu PC1. Ini tadi saya juga udah ngecek dan alhamdulillah aman. Kita coba ping 888. Lalu kita di RISP terminal. Wah, lemot banget. Bentar ya, kayaknya kita perlu yang ini buka lagi Windows-nya. Karena ini jalan ini banyak PC, banyak sekali PC, jadi agak sedikit lemot. Hmm, nah, oke. Oke, jadi di sini kita langsung buka terminal. Langkah pertama kita, karena itu sudah ngepingnya jalan ya, kita langsung aja info di terminal RISP. Jadi kita akan ngecek. Nah, ini kelihatan kalau ada yang sedang terkoneksi ke internet. Wih, kita cek lagi. Nah, ini juga masih tetap jalan ya. Berarti PT1 kita aman. Kita keluar dulu. Selanjutnya, kita akan cek PC2. Oke, di situ kita langsung aja cek di, nah, wait, langsung cek di terminal router ISP.
artinya PC2 itu adalah non ICMP. Tadi sudah teks. Next, kita akan cek map lama, berarti kita akan ke R6. Kita disconnect dulu, kita ke R6. Oke, mantap, sudah ada. Jadi kita akan filenya. Filenya kita disable dulu kawan-kawan. Oke, bentar, ini belum masuk running. Kita harus tambahkan Ethernet ICMP di R6. Sini kita masih pakai R6 ya. Nah, ini agak lagi. Oke, tambah Ethernet selain ICMP. Oke, cek pro NAT-nya. Kita akan cek pro firewall dari NAT. Ini sudah terlihat kalau uh, udah pakai Ascena, terus actionnya Masquerade, terus di mana ini ada IP-IP yang akan bicara nanti. Nah, ini yang 11 itu mungkin PC2, yang 10 itu PC1. Oke, di situ kita akan fokus ke di PC2, kita akan tes ISMP. Tadi kan nggak bisa ya, itu kayak nggak ada. Jadi kita akan ping lagi. Oke, kita PC2, kita akan ngecek. Nah, kalau sudah bisa, artinya ICMP-nya masuk gitu. Dan kita bisa ngecek nanti. Nah, di RNAT kita bisa ngecek akhirnya IP firewall-nya. Sekarang ini di IC RNAT ya, oke. Tadi kan di RIPS ya, kan nggak bisa. Jadi di sini harusnya kita bisa ngecek terdeteksi. Itu ya di ISP. Kita keluar dulu, semoga tidak muat. ISP. Nah, jadi ISP tidak ada. Jadi cuma di RNAT doang. Di PC2, browser. Kita tes HTTPS. Kita buka browser. Ini Chrome. Sebentar ya. Nah, udah bisa koneksi ke internet. Nah, udah bisa koneksi ke internet. Jadi kita aman di AirNet. Kita akan ngecek nih. Mana nih? Ini kok ini AirNet ya, ini masuk RDSP. Kita keluar dulu. Kita cek AirNet. Iya. Nah, di sini kita kasih cara akan terlihat simpel. Akan terekspos semua.
Oke, ini kita bisa coba filter ini. Kita keluar dulu, dan ya, ini terminal. Yups, establish semua. So, jadi tujuan project ini tuh buat membuktikan cara kerja NAT, khususnya SRC NAT Uniclotic. Bagaimana IP asal dari klien diubah saat keluar menuju jaringan luar atau internet. Jadi IP dalam itu saat keluar ke internet itu diubah kayak ke jaringan luar. Cara gampangnya kayak gini. PC1 dipakai untuk contohnya full routing. Lalu jalur PC1 tetap di routing dari jaringan IP-nya lewat air routing ke RISP. Jadi, nah, kita buka topologinya biar kita gampang ngertinya. Nah, PC1 kan ini ya. Jadi, lewat air routing dan RISP, trafiknya menunjukkan konsep bahwa jaringan private bisa dikenali lewat route gitu. PC2 dipakai untuk contoh NAT-nya. Ini kan PC2 ya. Ini PC public. Oke. PC2 punya IP private 192 yang 22, ya kan? Tapi saat keluar ke internet lewat AirNAT, ini kan AirNAT ya. IP source-nya diubah menjadi IP public milik AirNAT. Jadi kayak menyembunyikan IP. Misalnya 172 20 20 10. Nah, jadi satu PC yang sama-sama, yaitu PC2, bisa keluar memakai IP source yang berbeda tergantung trafiknya. Jadi kayak menyembunyikan IP aslinya gitu. Jadi mengetahui dan membuktikan cara kerja firewall NAT, chain, dan SRC NAT pada mikrotik gitu sih. Khususnya bagaimana router mengubah source IP address, eh, IP address misalnya dari router-router yang NAT itu tadi dan ISP, source IP address klien saat traffic keluar, baik dengan masquerade biasa maupun SRC NAT manual ataupun berdasarkan protokol. Jadi seperti itu konsep platform kali ini. Jadi gimana kita bisa membuat laptop atau PC public ini tidak terdeteksi, kan kayak di hidden gitu, masquerade. So, itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.